Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Suatu malam di Baghdad, langit tampak muram. Awan tebal menutupi bulan, dan angin bertiup dingin membawa aroma pasir dan misteri. Abu Nawas yang baru pulang dari pasar tiba-tiba mendengar bisikan aneh di dekat sumur tua di belakang rumahnya. Abu Nawas, Abu Nawas, aku tahu semua tipu daya. Suara itu berat, bergaung dari dasar sumur. Abu Nawas menatapnya ke bawah, tapi hanya terlihat kegelapan. Ia tersenyum kecil. Kalau ini jin, seharusnya ia tahu aku tak mudah ditakuti, gumamnya. Namun ketika Abu Nawas hendak pergi, angin berputar kencang, debu naik ke udara, dan sesosok bayangan hitam muncul di hadapannya, tinggi, besar, mata merah menyala. Akulah Jin Japrut, penjaga sumur ini. Semua orang di Baghdad takut padaku, kecuali kau. Abu Nawas menelan ludah, tapi wajahnya tetap tenang. Kalau begitu, mungkin kau jin yang sedang bosan menakut-nakuti orang ya? Jin itu terdiam, lalu tertawa keras. Kau lucu manusia, tapi aku datang bukan untuk menakutimu. Aku datang untuk mengujimu. Jin Japrut berkata, Aku mendengar kau terkenal karena menipu raja, menteri, rakyat dengan kecerdikan. Tapi tak ada yang bisa menipu aku. Aku bisa membaca pikiran manusia. Tak ada rahasiamu yang bisa tersembunyi. Abu Nawas tersenyum. Membaca pikiran ya? Itu kalian luar biasa. Tapi apa kau datang hanya untuk menyombongkannya? Tidak, kata jin. Aku ingin membuktikan padamu bahwa kepintaran manusia tak sebanding dengan kebijaksanaan makhluk gaib. Aku beri kau 3 kesempatan. Jika kau bisa menipuku sekali saja, aku akan memberimu harta yang tak akan habis 7 turunan. Tapi kalau kau gagal 3 kali, aku akan menarikmu ke sumurku. Angin berdesir dingin. Abu Nawas berpikir cepat. Baik, aku terima tantangan, tapi dengan satu syarat. Apa? Jika kau kalah, kau biarkan aku berpamitan dulu dengan raja. Toh, kalau aku lenyap, setidaknya raja tahu aku mati karena kecerdikan, bukan kebodohan. Jin itu tertawa. Setuju. Jin berkata, Aku tahu isi pikiranmu. Sekarang kau sedang berpikir ingin menipuku dengan teka-teki, bukan? Abu Nawas terkekeh. Benar juga. Tapi kalau kau sudah tahu, untuk apa aku lanjutkan? Karena aku ingin lihat kau mencoba. Abu Nawas mengambil sehelai daun dari tanah. Baiklah, aku menyembunyikan sesuatu di tanganku. Tebak, apa ini? Jin menatap dengan mata merah menyala. Itu daun kering dari pohon jambu di belakang rumahmu. Abu Nawas tersenyum, membuka tangannya, dan benar, daun jambu kering. Hebat, kau benar. Lihat. Aku tak bisa ditipu. Abu Nawas lalu berkata, kali ini aku akan membuat janji. Kalau kau bisa buktikan aku melanggar janji itu, maka aku akan kalah. Jin mengangguk. Lanjutkan. Abu Nawas berkata, aku berjanji akan mengatakan kebohongan kepadamu sekarang. Jin terdiam. Apa maksudmu? Kau dengarkan. Aku berkata akan mengatakan kebohongan. Tapi jika aku jujur mengatakan bahwa aku akan berbohong, maka kata-kataku jujur. Tapi jika aku jujur, maka aku tidak berbohong. Tapi jika aku tidak berbohong,
berarti aku melanggar janji untuk berbohong. Jin mulai mengerang, memegang kepalanya. Ini paradoks. Namun ia cepat sadar. Tidak, cukup. Itu hanya permainan kata. Aku belum kalah. Abu Nawas tahu, 2 kali ia gagal membuat jin menyerah. Kini kesempatan terakhir. Ia menatap jin dengan tenang. Baiklah jin, kali ini aku minta satu hal sederhana. Jika kau bisa memenuhinya, aku akan mengaku kalah. Katakan. Aku ingin kau memberiku air, tapi air yang tidak bisa membasahi. Jin tertawa. Air yang tidak bisa membasahi? Mustahil. Semua air membasahi. Benarkah? Kata Abu Nawas. Kalau begitu, kau tidak sesakti yang aku kira. Jin murka. Ia berputar menjadi angin, terbang ke laut, ke awan, ke gunung, mencari air yang tidak bisa membasahi. Setelah berjam-jam, ia kembali dengan wajah frustasi. Tidak ada air seperti itu. Abu Nawas tersenyum. Kau lupa jin, air yang tidak bisa membasahi adalah air mata orang yang sudah mati. Kau tak bisa mendapatkannya karena itu hanya perumpamaan, bukan benda nyata. Jin menatapnya tajam. Kau menipuku dengan kata-kata. Kau sudah kalah, kata Abu Nawas pelan. Dengan berat hati jin mengeluarkan peti emas besar dari dalam tanah. Kau menang Abu Nawas. Kau manusia paling licik yang pernah kutemui. Abu Nawas menjawab santai. Bukan licik jin, hanya berpikir dari arah yang berbeda. Namun sebelum jin menghilang, Abu Nawas menambahkan, oh, tapi aku tak butuh emasmu. Aku hanya ingin kau berhenti menakut-nakuti penduduk Baghdad. Jin mengerutkan kening. Kau tidak ingin harta? Harta itu bisa membuat orang lupa akalnya. Aku lebih suka membuat orang lain tertawa. Jin terdiam lama. Ia menatap Abu Nawas dengan hormat, lalu menghilang dalam kabut. Keesokan harinya, Abu Nawas menceritakan kejadian ini kepada Raja Harun Ar-Rasyid. Raja pun tertawa sampai hampir jatuh dari kursi. Jadi jin itu benar-benar percaya pada ucapanmu Abu Nawas? Percaya sekali Baginda, kata Abu Nawas sambil menyesap teh. Namun saat ia membuka peti yang ditinggalkan jin, semua orang terperangah. Isinya bukan emas, melainkan air bening yang tidak membasahi. Terlihat seperti uap yang membeku. Ternyata jin itu tidak sepenuhnya kalah, bahwa bahkan kata-kata bisa jadi kenyataan. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa lagi. Hanya kau Abu Nawas yang bisa menang dengan kehilangan dan kalah dengan kemenangan. Begitulah Baginda. Kadang menipu yang tak bisa ditipu adalah dengan tidak menipu sama sekali. Pesan moral dari kisah ini, kepintaran bukan berarti harus selalu menipu. Bahkan kebohongan yang lucu bisa menjadi kebenaran yang mendidik. Dan kadang lawan yang paling kuat bukan jin, tapi ego kita sendiri. Cerita selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.